Menurut buku Perang Yahudi karya Josephus Flavius, 2 tahun setelah Herodes menjadi raja lokal, Pakorus sang putra Raja Partia telah menempatkan diri mereka ke dalam Syria. Pada waktu itu, Partia adalah kerajaan yang paling kuat di Asia dan musuh yang seimbang menghadapi Kekaisaran Roma. Pakorus berbaris ke dalam Yudea guna membawa Antigonus kembali kepada kerajaannya dengan suatu janji 1.000 telen dan 500 wanita. Untuk Antigonus sendiri adalah salah satu putra Aristobulus yang wafat oleh racun yang diberikan kepadanya oleh kelompok Pompei. Sekarang ketika suatu perayaan yang dikenal dengan Pentakosta sudah dekat, keseluruhan tempat di sekitar kuil dan semua kota penuh dengan keramaian orang yang datang dari luar bangsa tersebut. Banyak dari orang-orang Yahudi yang adalah kelompok Antigonus membuat suatu serangan ke dalam bangsa tersebut, dan Herodes membantai mereka dalam suatu jumlah yang besar. Sementara itu, Antigonus berhasrat di mana Pakorus akan diakui sebagai seorang penengah di antara mereka, yang berpura-pura di mana ia datang guna mengakhiri kekacauan. Namun dalam kenyataannya, ia datang untuk membantu Antigonus. Phasaelus menerima sang orang Partia ke dalam kota tersebut dengan 500 penunggang berkuda. Dan Pakorus meyakinkannya untuk pergi sebagai seorang duta kepada Barzaparnes, seorang gubernur di antara bangsa Partia dalam upaya untuk menempatkan suatu akhir terhadap perang tersebut. Pakorus tidak mengekspos dirinya terhadap jebakan yang ia telah persiapkan untuk Phasaelus. Kemudian mereka keluar dari kota tersebut, dan Pakorus membawa Hyrcanus bersamanya. Ketika mereka sampai di salah satu kota maritim yang disebut Ekdipon, orang-orang Partia mengepung Phasaelus dan Hyrcanus. Selanjutnya mengirimkan Phasaelus dan Hyrcanus kepada Antigonus. Sementara itu, Pakorus menaruh suatu rancangan guna menangkap Herodes, dan mengirim seorang pembawa pesan kepada Herodes dengan membohonginya dan mendapatinya keluar dari kota tersebut. Namun Herodes mencurigai orang-orang Partia tersebut sedari awal, dan telah menerima informasi rahasia yang memberitakan kepadanya akan adanya maksud jahat, dan di mana ia tidak akan pergi keluar dari kota tersebut. Sekarang, sebagaimana Pakorus mempertimbangkan bagaimana ia akan membawa rancangan tersebut, karena tidak memungkinkan untuk menyerangnya secara terbuka. Herodes, dengan sejumlah orang yang paling dekat dengannya, pergi ke Mashada di waktu malam. Sekarang, di tempat di mana Herodes bersama pasukannya menemukan mereka 60 furlong dari kota tersebut, ia memukul mereka dan membunuh mereka dalam suatu jumlah yang besar. Namun Herodes membuat dirinya sendiri tergesa-gesa menuju Petra di Arab, dan orang-orang Partia, meskipun mereka telah gagal untuk menawan Herodes, segera mereka menempatkan pemerintahan Yerusalem ke dalam tangan Antigonus. Sekarang Herodes membuat suatu ketergesa-gesaan yang amat sangat ke dalam Arab guna meminjam uang sang raja sebanyak yang akan digunakan untuk membebaskan saudaranya. Demikianlah ia beriringan dengan putra saudaranya sebagai suatu jaminan yang usianya masih 7 tahun. Namun sang Raja Petra Malikus yang adalah teman ayahnya Antipater mengirim para duta guna menolak Herodes keluar dari Arabia dan menggunakan nama bangsa Partia sebagai sebuah alasan yang dibuat-buat untuk melakukan hal tersebut. Karena Herodes tidak bisa menemukan adanya persahabatan yang panjang di antara orang-orang Arab, ia kembali dan pergi ke Mesir. Namun sehari setelahnya, pesan dibawa kepadanya di mana saudaranya Phasaelus wafat. Ketika Herodes datang ke dalam Alexandria guna menemui Antoni, ia diterima oleh Kleopatra dengan kemegahan yang luar biasa, yang berharap Herodes akan bisa diyakinkan untuk menjadi komandan dari bala tentaranya. Namun, Herodes menolak permohonan sang ratu dan berlayar ke Roma. Sekarang di mana Caesar dan Antoni tergerak atas rasa iba terhadap perubahan yang telah terjadi dalam persoalan-persoalan Herodes, Antoni dan Caesar memanggil senat bersama-sama dan menunjukkan di mana Antigonus sekarang mengabaikan bangsa Roma dan mengambil pemerintahan dalam pengertian bangsa Partia. Antoni juga mengatakan kepada mereka
di mana ini adalah untuk keuntungan mereka dalam perang menghadapi bangsa Partia, di mana Herodes harus menjadi raja. Jadi, mereka semua memberikan suara mereka untuk hal ini. Demikianlah, Herodes telah dijadikan seorang raja oleh bangsa Roma sekitar tahun 40 sebelum Masehi. Sekarang Herodes telah berlayar keluar dari Italia dan tiba di Ptolemais. Dan sesegera ia telah mendapatkan bersama-sama bala tentara asing yang tidak sedikit dan orang-orang sebangsanya, ia berbaris melalui Galilea guna menghadapi Antigonus. Namun Jopa merintangi kepergiannya ke situ. Dan setelah Herodes mengambil alih Jopa, ia membuat ketergesa-gesaan ke Masada untuk membebaskan orang-orang yang paling dekat dengannya. Kemudian Herodes bersama pasukannya berbaris ke Yerusalem, di mana pasukan Roma menggabungkan diri mereka menjadi miliknya. Namun keinginan pasukan Roma akan sejumlah kebutuhan dan musim dingin yang telah tiba membuat mereka menghentikan pengepungan. Namun, meskipun ini saatnya musim dingin, Herodes tidak melakukan suatu jeda. Ketika Herodes telah mencapai Seporis, ia mengirim 3 satuan pasukan pejalan kaki dan suatu kelompok pasukan berkuda ke desa Arbela, menghadapi para perampok yang ada di goa-goa, dan dirinya sendiri datang 40 hari setelahnya. Ketika selanjutnya ini menjadi suatu pertempuran, para perampok memukul mundur sayap kiri Herodes. Namun, Herodes berputar secara mendadak dari sayap kanan dan membuat sayap kirinya kembali ke posisi semula. Karena para perampok tidak dapat memikul upaya yang dibuat secara terbuka terhadap pasukan Herodes, jadi mereka putar badan dan kabur. Namun, Herodes mengikuti mereka dan membantai mereka sebagaimana ia mengikuti mereka, dan menghancurkan bagian terbesar dari mereka. Pada waktu itu, Antoni tinggal di Athena dan memanggil Ventidius, Silo, dan Herodes untuk datang dalam perang menghadapi bangsa Partia, dan pertama-tama memerintahkan mereka untuk menyudahi persoalan-persoalan di Yudea. Ketika bangsa Partia telah diusir keluar dari bangsa tersebut, dan Pakorus terbantai sekitar tahun 38 sebelum Masehi, Ventidius oleh perintah Antoni mengirimkan 1000 pasukan berkuda dan 2 legiun pasukan sebagai bantuan untuk Herodes dalam menghadapi Antigonus. Setelah itu, Herodes berada di Yudea untuk sementara waktu. Dan ketika ia mendengar di mana Antoni mengepung Samosata dengan suatu bala tentara yang banyak, ia membuat keterburu-buruan yang amat sangat, semacam melihat di mana ini adalah sebuah kesempatan yang layak untuk mempertontonkan keberaniannya, dan melakukannya untuk apa yang sangat mengikat bagi Antoni. Ketika Herodes datang, ia segera membuat akhir dari pengepungan tersebut, dan membantai para musuh Roma dalam suatu jumlah yang besar, dan mengambil dari mereka suatu jarahan dalam jumlah yang banyak. Dalam banyaknya di mana Antoni kagum akan keberaniannya sebelumnya, tidakkah sekarang lebih-lebih sangat memuji lagi? Ketika Herodes datang guna membantu Antoni, ia telah meninggalkan saudaranya Joseph dengan kekuatan penuh, namun telah memberikan instruksi kepadanya agar tidak membuat adanya upaya-upaya menghadapi Antigonus hingga ia kembali. Namun sesegera Joseph mendengar di mana saudaranya berada di suatu tempat yang jauh, ia melalaikan instruksi yang ia telah terima, dan berbaris menuju Jericho guna mengepung suatu ladang gandum dengan 5 satuan pasukan, yang Makhaerus kirim bersama dengan dirinya. Ketika musuhnya menyerangnya di pegunungan, ia melakukan bunuh diri, sebagaimana ia dengan sangat berani bertarung dalam pertempuran tersebut, dan keseluruhan satuan pasukan Roma hancur. Untuk satuan-satuan Roma yang adalah para serdadu yang baru, yang didapatkan bersama-sama di luar Syria, dan tidak mencampurkannya dengan tentara yang berpengalaman di antara mereka, yang bisa membantu mereka yang tidak memiliki keahlian di dalam pertempuran. Namun kemenangan ini tidak cukup bagi Antigonus, sebagaimana memperlakukan mayat Joseph secara barbar, ia memotong kepalanya. Sekarang Herodes membuat suatu penyerbuan ke dalam Galilea, dan bergabung bersama mereka 1 legiun Roma. Selanjutnya, setelah beberapa hari, legiun kedua yang datang dari Antoni menggabungkan diri mereka kepadanya. Para musuh yang takut akan kekuatannya
meninggalkan benteng mereka di waktu malam. Sekarang, sebagaimana musim dingin berlalu, Herodes berbaris ke Yerusalem dan membawa pasukannya ke dinding kota tersebut, dan memberikan perintah guna membangun sejumlah menara. Namun ia sendiri pergi ke Samaria guna mengambil putri Alexander, sang putra dari Aristobulus, untuk dijadikan istri. Ketika Herodes telah menikahi Mariamne, ia kembali ke Yerusalem. Sosius juga bergabung bersamanya yang dikirim oleh Antoni. Dan ketika keseluruhan pasukan telah didapatkan bersama-sama, yang jumlahnya 11 resimen pasukan pejalan kaki dan 6.000 pasukan berkuda. Namun para prajurit Antigonus yang ditunjuk guna mempertahankan kota tersebut selama pengepungan, mendorong jauh dari dinding mereka yang menegakkan menara. Memang meskipun mereka memiliki suatu bala tentara yang amat banyak yang mengelilingi dinding tersebut, mereka bosan dengan suatu pengepungan yang lamanya 5 bulan. Hingga beberapa orang pilihan Herodes mengambil resiko guna berada di atas dinding dan masuk ke dalam kota tersebut, sebagaimana para perwira Sosius melakukannya setelah mereka. Atas mengalirnya ke dalam pasukan tersebut, terjadi pembantaian yang sangat banyak di setiap tempat. Tidak juga terdapat adanya belas kasihan yang ditunjukkan baik terhadap para bayi, atau terhadap yang para lanjut usia, ataupun terhadap kaum wanita. Akhirnya Herodes memberikan setiap orang dari para serdadu suatu penghargaan dari uangnya sendiri. Kemudian, Sosius pergi jauh dari Yerusalem, membawa Antigonus jauh kepada Antoni dalam kondisi terikat. Buat teman-teman, terima kasih ya telah menyaksikan video ini.